warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ulang lagi ya, tadi kata sudah kelempar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Coba anak-anak yang solihah menjawabnya semangat selalu setiap hari. Masya Allah, luar biasa. Baik anak-anakku, sedangkan menanyakan kabar. Bagaimana kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, semangat ya, hari ini kita semua berkumpul ya pada ruangan Zoom hari ini, yaitu acara kita, agenda kita puncak tazkirah Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku semua, Masya Allah, kemarin sudah kita lewati perlombaan, ada lomba mewarnai, ada lomba bidacil, ada lomba MHQ, ada lomba puisi. Masya Allah, semuanya adalah hebat-hebat, luar biasa semua anak-anak khairu ummah. Baik, anak-anakku yang solihah, Ustazah buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul bermuwajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan nikmat dan berkah ini. Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana dialah panutan kita semua sampai akhir zaman. Baik, anak-anakku yang solihah, Ustazah Atikoh akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pembukaan, dua, pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan. 4. Penampilan. 5. Tausiah. 6. Pengumuman lomba. 7. Ustazah, aku izin ke warung. Ya. Baik. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Baiklah, acara pada hari ini marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh sahabat kita, ananda kita, Eza dari kelas Zubras 3 Zubar. Kepada Ananda Eza, kami persilakan. Ananda Eza, apakah sudah bergabung dengan kami? Oke, silakan Ananda Eza. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diajak Al-Muzamil. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw
وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair. Ananda Eza yang membaca surat apa tadi nak? Al-Muzammil, luar biasa lancar. Semoga yang membaca dan mendengarkan dapat rahmat dari Allah. Baik, masuki acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu Ustadz Fadli. Kepada Ustadz Fadli, kami persilakan. Bentar ya nak.
Sebenarnya Ustaz Fadli masih belum gabung bersama kami. Pakai ini, silakan. Ada sedikit gangguan, sebentar. Ya, kita tunggu sebentar lagi anak ya. Ini ada kendala teknis di rumah Ustazah. Internetnya lagi, ya mudah-mudahan. Ya, insya Allah mudah-mudahan lancar. Tetap Ustaz Fadli, kami persilakan. Selamat siang, Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar generasi penghafal Al-Qur'an? Masya Allah, luar biasa. Semangat nih. Alhamdulillah, hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam. Ini semangat wajahnya cerah-cerah. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku yang saya cintai, pertama-tama marilah kita senantiasa membasahi lidah kita, mendawamkan kalimat syukur, alhamdulillah. Ya, itu harus sering-sering diucapkan alhamdulillah. Karena Allah itu tidak pernah bosan memberikan karunia-Nya, memberikan kenikmatan kepada kita. Jadi nggak pernah absen. Sedetik apapun ya, setiap detik itu Allah mencurahkan nikmat pada kita. Nggak pernah libur, nggak pernah absen. Dikasih terus. Bisa melihat. Coba kalau seandainya Allah liburkan. Sekarang matanya nggak boleh, nggak bisa melihat. Bagaimana coba? Mungkin nggak ada yang jalan-jalan udah semuanya nggak bisa melihat. Seumpamanya hari ini siangnya diliburin, malam terus. Wah, nggak ada yang main-main, tidur semua nanti. Atau sebaliknya, hari ini malamnya libur. Mungkin siang terus, akhirnya kecapean, akhirnya sakit karena nggak istirahat. Karena Allah menciptakan malam itu untuk apa? Waja'alnal laila libasan. Jadi Allah ciptakan malam itu untuk apa? Untuk jadi baju. Maksudnya apa? Selimutan, tidur, istirahat. Biar siangnya besok seger lagi. Coba siapa yang semalam tidak tidur? Nggak ada kan? Pasti semua tidur. Makanya seger-seger sekarang. Tuh, seger-seger. Jadi Allah ciptakan malam itu untuk istirahat bagi kita. Makanya kita harus senantiasa bersyukur dimanapun kita berada. Dan kapanpun kita, dimana, kapan, kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah alhamdulillah apa?
dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Buktikan kalau kita itu menikmati menggunakan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, ya. Kenikmatan itu harus dikembalikan lagi kepada Allah dalam ketaatan kepada Allah. Ya, sholatnya, ibadahnya, kemudian belajarnya, itu ya. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah dalam tadzkirah Maulid Nabi kita sudah melaksanakan beberapa perlombaan ya. Kemarin ada lomba tahfidzul Quran, ada puisi, ada pildacil, ada mewarnai ya. Itu semua untuk apa? Untuk memeriahkan ya kelahiran manusia terbaik ya. Manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Allah. Manusia yang besar yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar. Nah, kita kalau ingin mulia, kalau ingin besar, ya, ingin agung, ingin terhormat, maka ikuti Rasulullah hidupnya. Bagaimana bicaranya, bagaimana dia menghormati orang tuanya, bagaimana sayang kepada anaknya. Nah, itu ya. Jadi itu kesempatan kita. Makanya di momen Maulid Nabi ini, tadzkirah Maulid Nabi ini, kita harus apa? Momen ajang untuk apa? Senantiasa mengingatkan lagi. Oh, ternyata kita harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi katanya. Ya, ikuti apanya Ustaz? Semuanya. Berbicaranya, bagaimana hidupnya, itu diikuti. Nah, Nabi Muhammad kan sudah dijamin surga. Nah, kalau kita ingin surga ya ikuti Nabi aja di belakangnya. Begitu. Ya mudah. Tinggal ngikutin Nabi aja. Begitu ya. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kemarin sudah ada perlombaan ya. Dan perlombaan itu pasti ada yang menang. Pasti ada yang kalah. Itu sudah biasa. Yaitu kompetisi ya. Jadi semua yang terjadi di dunia itu adalah sudah digariskan oleh Allah. Ditentukan gitu ya. Pada hari Jumat kita dikumpulkan di ruang Zoom. Ya, dalam acara ini ini adalah ketetapan Allah, sudah digariskan oleh Allah. Ya. Jadi ada manusia yang tertawa, ada yang menangis, itu Allah semua yang mengendalikan semuanya. Huwa abhaka wa abka. Dialah Allah yang telah membuat tertawa dan yang membuat dia menangis. Huwa abhaka wa abka. Itu ya. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu kiranya kita membuka Al-Quran lagi. Nah, di Al-Quran itu ada di surah Al-Hadid, ya, artinya besi. Al-Hadid itu besi. Ayat 22 dan ayat 23. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ma asaba min musibatin, ya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diri kamu sekalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi menang kalah itu sudah ditulis oleh Allah. Siapa yang menang? Tentunya anak-anak yang rajin murojaahnya. Itu rajin murojaahnya, sering mengaji, sering memurojaah, itu akan dimudahkan. Yang istiqomah siapa yang nggak istiqomah itu ketahuan oleh Allah.
siapa yang dimenangkan, siapa yang dikalahkan. Itu semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, ini pelajaran bagi kita. Makanya kita harus apa? Senantiasa istiqomah. Terutama istiqomah murojaah. Ya, istiqomah menambah ziyadah hafalannya. Istiqomah membaca umminya biar bisa membaca Al-Qur'an. Itu sudah tertulis. Jadi Allah nggak akan salah ngasih. Jadi iri itu nggak boleh. Ya. Jadi semua kejadian itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka. Nah, biar nggak sedih ya terhadap apa yang luput dari kamu. Semuanya hari ini nggak menang. Itu yang terbaik bagi Allah. Ya. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, yaitu menang semuanya. Nggak boleh terlalu gembira. Dan ingat, Allah itu tidak menyukai tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Nggak boleh. Kalau menang nggak boleh sombong. Kalau kalah nggak boleh sedih. Begitu. Allah memberikan informasi lagi di Al-Qur'an. Ada kabar lagi di sini. Di surah Al-Baqarah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu baik bagi kamu. Kalah. Sebenarnya kalah. Siapa yang nggak suka kalah? Pasti semuanya nggak suka menang semuanya pasti ya. Nah, ingat kata Allah, boleh jadi kalahnya sekarang itu baik bagi kamu. Gitu ya. Wa asa an tuhibbu, boleh jadi sesuatu yang kamu cintai itu adalah sesuatu yang jelek bagi kamu. Gitu. Jadi menang kalah itu yang terbaik sudah. Kita harus menerima. Kalau kalah, berarti aku harus murojaahnya nambah lagi. Harus lebih rajin lagi. Aku menang, nggak boleh sombong. Harus senantiasa istiqomah lagi murojaahnya. Itu ya. Dan Allah itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu. Allah itu tahu dan kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi semua yang terjadi itu adalah harus senantiasa kita syukuri. Kalau dikasih kenikmatan, alhamdulillah. Binikmat alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan kenikmatannya. Kalau dikasih kalah semuanya, alhamdulillah tetap ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Walaupun kalah nggak apa-apa. Berarti aku harus lebih rajin lagi murojaahnya, lebih rajin lagi ziyadahnya. Begitu ya. Jadi nggak boleh sedih. Ya, ini kemarin Ustaz nonton dari Pildacil ya, tahfidznya luar biasa, semangat semuanya. Jadi nggak ada yang takut, udah berani semuanya. Ketika suruh baca surat pilihan, ketika disuruh meneruskan ayat, luar biasa, udah berani. Sudah ada bersuara itu sudah bagus. Walaupun salah itu sudah bagus. Tinggal murojaahnya saja. Itu ya. Dilatih lagi nanti di rumah murojaahnya sama Umi sama Abi. Itu ya. Jadi jangan sampai murojaahnya sekarang murojaah besok enggak lagi murojaah lagi. Jangan, harus istiqomah. Kalau kita istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, kalau kita istiqomah, itu malaikat turun. Dan dia mengatakan, wa absyiru bil jannah, kamu sudah dikabarkan surga nanti. Dikasih surga kamu ntar lagi. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang mana Allah janjikan untuk kalian semuanya. Untuk yang senantiasa istiqomah. Istiqomah sholatnya, istiqomah berkata ahsannya, istiqomah dalam murojaahnya, istiqomah baca umminya, ya, istiqomah dalam
taat kepada orang tuanya. Istiqomah ketika dia belajar konsentrasi. Istiqomah dia. Bukan hari ini konsentrasi, besok enggak. Tapi dia senantiasa istiqomah. Istiqomah itu apa? Terus menerus. Sekarang, besok, lusa, terus begitu. Jadi dia berusaha untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Gitu ya. Mungkin itu sambutan dari Ustadz Fadli. Semoga kita semua termasuk menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Fadli yang berikan tausiah ya pada hari ini sekaligus sambutan dan motivasi pagi yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya, ibrah yang disampaikan sama Ustadz Fadli. Hari ini nggak ada pertanyaan ya nak. Kita nggak buka pertanyaan hari ini. Baik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua panitia kita. Ketupat yaitu Ustadz Ismail Dzulkarnain. Pada Ustadz Ismail, apakah bersama kami? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz, tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadzah atas waktunya. Nah, mungkin sedikit yang bisa Ustadz sampaikan. Terutama dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah, kepada Abu dan Ummu di rumah yang sudah senantiasa mensukseskan kegiatan tazkirah Nabi Muhammad SAW dan sudah senantiasa membimbing anak-anak kita, soleh-solehah kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran akademik maupun non-akademik. Hanya menambahkan saja tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadli, adanya kegiatan seperti ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkuat rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kalau kita melihat sirah itu, antum semua tahu Abu Lahab tidak? Tahu ya. Abu Lahab itu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Atau benci sama Nabi Muhammad? Benci ya. Abu Lahab itu orang yang sangat membenci Nabi Muhammad. Tapi tahukah antum, ketika Nabi Muhammad lahir, ketika ada kabar Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini termasuk orang yang pamannya yang sangat gembira, sangat bahagia, riang menyambut kelahiran anak ini, menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya, gitu ya. Dalam hadis beliau sampai membebaskan budak-budaknya. Saking gembiranya. Waktu zaman itu budak itu kayak semacam pembantu begitu ya. Jadi saking gembiranya dimerdekakan itu budaknya Abu Lahab. Saking riangnya mendengar kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kitab Bidayah wal Inayah itu ditulis oleh Ibnu Katsir bahwa Abbas itu bermimpi Abu Thalib atau Abu Lahab ini
bermimpi bahwa Abu Lahab itu diringankan azabnya di kubur, diringankan siksanya setiap hari Senin. Karena apa? Karena berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena itu, padahal sosok Abu Lahab adalah sosok yang sangat membenci Nabi Muhammad karena ajarannya, gitu ya, karena agama yang dibawa. Tapi di akhirat, di neraka, siksanya diringankan setiap hari Senin karena rasa gembiranya karena kelahiran. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya kita tidak hanya cinta dengan adanya Nabi, menerima, beriman dengan kenabiannya. Wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan fastabiqul khairat, salah satunya. Maka dari itu kita kan mengadakan lomba, kegiatan belajar, begitu ya, menghafal Al-Quran, menghafal mahfudot, dan lain-lain. Maka daripada itu, anak-anakku solih dan solihah STP Khairul Ummah Depok, semoga dengan adanya kegiatan seperti ini menjadikan antum semua pribadi yang berkompeten, pribadi yang cinta kepada Nabi, cinta kepada syariat, dan pribadi yang memiliki motivasi untuk saling fastabiqul khairat di antara teman yang lain. Bukan hanya sebatas kompetisi saja. Seperti kata Ustaz Fadli tadi, jika menang jangan sombong gitu. Nah, kalau kalah jangan sedih. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita berkompetisi, yang kita kejar bukan hanya juaranya, yang kita kejar bukan hanya hadiahnya, yang kita kejar bukan hanya medalinya begitu. Jadi niat kita itu mengikuti lomba adalah yang pertama merayakan kelahiran Nabi Muhammad dalam bentuk bahagia. Bahagianya dalam bentuk merayakan lomba. Setelah itu, fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Ustaz, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Jadi kan selama ini kita lombanya dalam kebaikan semua. Pildacil baik apa tidak? Baik. Tahfidz baik apa tidak? Baik. Mewarnai baik apa tidak? Tergantung mewarnainya apa. Nah, kita kemarin mewarnai apa? Lafaz nama Muhammad, ya, kaligrafi Muhammad. Baik, insya Allah itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Ustadz, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam melaksanakan amanah, gitu ya. Dan terima kasih kembali Ustadz ucapkan kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah menyukseskan kegiatan tadzkirah Maulid Nabi Pekan Lomba Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada Abu dan Umu di rumah yang senantiasa mendampingi ananda-anandanya sehingga bisa berpartisipasi dengan maksimal. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustadz Izul yang sudah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penampilan-penampilan. Nah, ini kita tunggu-tunggu ya. Penampilan yang pertama akan, nah, siapakah dia? Siapakah beliau? Akan disampaikan oleh puisi. Nah, puisi dulu ya. Akan disampaikan dibawakan oleh Ustazah Fatma. Kepada Ustazah Fatma, kami persilakan. Ustazah Fatma, apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, Ustazah Tika. Baik, kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lemes ya, sekali lagi ya. Takbir. Allahu Akbar. Allah, tafadhal maskura Ustazah. Jazakallah khair ya anak-anakku sekalian, sudah semangat sekali ya mengikuti acara kita pagi ini. Baik, tidak perlu berlama-lama.
Ustazah akan coba membacakan puisi ya tentang Nabi kita Muhammad. Main. Ustazah izin ke toilet. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menyuruh kita. Karya Taufik Ismail. Rasul menyuruh kita mencintai yatim piatu. Rasul sendiri waktu kecil tanpa ayah, tiada ibunda. Mencintai anak yatim, mencintai anak piatu adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin. Rasul sendiri tanpa harta. Dia lelaki yang sungguh miskin. Mencintai orang miskin adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita cintai orang lapar. Rasul sendiri ketat ikat pinggangnya, tak pernah longgar. Mencintai orang lapar adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang-orang tergilas. Rasul sendiri teladan dalam ketegaran ketika ditindas. Mencintai orang tertindas adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai hewan, mencintai pohon, juga mencintai lingkungan. Rasul sendiri lemah lembut pada kucing kesayangan. Sungguh mencintai satwa dan alam lingkungan adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita santun dalam beda pendapat. Rasul sendiri tidak marah bila beliau didebat. Santun dalam beda pendapat juga mencintai Rasul kita. Kita cintai orang-orang lapar dan berkekurangan. Kita cintai orang-orang tertindas dimanapun mereka. Kita cintai anak yatim dan piatu. Pada Rasulullah kita bersangatan cinta. Gemetar. Zikir. Agap kami menyanyikan sholawat. Ada cukup butir tasbih, tiada memada kosakata dalam membalas cintanya secara sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah. Demikian pembacaan puisi dari Ustazah yang berjudul Rasul menyuruh kita. Semoga dengan pembacaan puisi tadi semakin menambah
kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada ajaran yang beliau sampaikan. Demikian, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menyentuh hati ya puisi yang dibawa oleh Ustazah Fatma, luar biasa. Baik, penampilan berikutnya yaitu Pidacil yang akan dibawakan oleh Ananda kita, teman kita, Egan. Ya, Egan. Assalamualaikum, Nak. Assalamualaikum, Egan. Egan. Egan mana? Ya, Egan bisa nyalakan videonya, Nak. Sebentar ya. Egan, bisa mendengar suara Ustazah? Keluar ya. Egannya keluar. Baik, berhubung ada kendala, kita coba untuk penampilan selanjutnya yaitu puisi. Nanti Egan berikutnya ya, puisi yang akan disampaikan oleh adik kita yaitu Ananda Husna. Kepada Ananda Husna, kami persilakan. Assalamualaikum Husna. Husna bisa gabung dengan kita, Nak. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah. Baik, udah siap Solihah? Insya Allah siap. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Tafadhal Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Husna dari kelas 2 Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Ya Muhammadku. Ya Muhammadku, ya Muhammad, engkaulah sebagai penolongku. Engkau datang sebagai rahmat. Hidayah merambah. Tengah kebodohan umat yang semakin kuat. Laksana sebatang lilin yang menerangi dinding-dinding kegelapan. Ya Muhammad, engkaulah akhir dari segala yang mengajari kami ajaran suci lewat kalam Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Husna luar biasa. Ananda Husna ini kelas berapa, Nak? 2. Kelas 2 saat, kelas 2 saat ya? Iya. Iya, karena kelas Husna ini ada kelas 2 saat, ada Husna kelas 1 Usama. Jadi Husna ada 2, Husna kelas 2 saat dan Husna kelas 1 Usama. Husna Yain. Husna Yain, baik, alhamdulillah. Oke, penampilan berikutnya yaitu
Fidacil ya yang akan disampaikan oleh Ananda Egan. Coba nih Ustazah mau ngobrol sama Ananda Egan ya. Assalamualaikum Egan. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ananda Egan sudah bergabung dengan kita semua. Tadi terkendala dari ya mana Egan? Bawa apa? Iya. Ya Egan. Ya saya lagi ambil posisi buat. Oh iya silakan lagi ambil posisi, silakan Soli. Nih. Sebentar teman-teman ya, Egan lagi mengambil posisi yang pas dan tepat. Iya. Kita sambut Ananda Egan dengan takbir. Allahu Akbar. Tala al-badru alaina Izaniyatil wada' wajaba syukru alaina takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Berentil. Ini Ananda Egan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasulah. Nashkurullaha azza wa jalla ala kulli ni'matin allazi qad a'tana wa biha nastati'u an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyina karim Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Dan tidak lupa kita rahimakumullah, dan tidak lupa kita harus mengucapkan tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang telah memberikan rahmatnya hingga detik ini. Dan tidak lupa kita harus mengucapkan salam serta salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang telah membawa syafaatnya hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sedang memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Maulid Nabi? Maulid dalam bahasa Indonesia artinya adalah hari kelahiran. Berarti hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Maulid Nabi bisa dijadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi kepada Nabi Muhammad, bersilaturahmi. Bisa juga dijadikan sebagai ajang untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang Allah katakan di surat Al-Ahzab ayat 21. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang selalu menginginkan rahmat Allah dan datangnya hari kiamat, serta yang sedang banyak mengingat Allah.
Dan saya tidak lupa di momentum yang berharga ini, saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada kalian semua untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu mencontoh akhlak mulia. Karena tidak ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai hikmah dari Maulid Nabi. Yang pertama, Maulid Nabi bisa dijadikan sebagai ajang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah yang telah mengutus seorang nabi yang bisa menjadi suri tauladan kita. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai ajang untuk mengevaluasi diri. Bisa dijadikan sebagai ajang mengevaluasi diri untuk meneladani sikap Rasulullah SAW dalam segala aspek. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai ajang untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jalan ke Jakarta. Jangan lupa ke Jalan Tamrin. Sekian tausiah saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Kita di stasiun televisi nih hari ini ya. Masya Allah, luar biasa Ananda Egan, terima kasih. Jazakallah khairan sudah memberikan tausiah ceramahnya pada teman-teman kita. Baik anak-anakku semua. Nih. Ya, acara yang kelima yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Doni. Kepada Ustadz Doni, kami persilakan. Ustadz Doni sudah gabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum Dek Fatimah. Ikut Abi ya. Dek Fatimah mau ceramah juga nih. Masya Allah. Baik Ustadz, kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ini. Ada Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Masya Allah, siapa yang semangat itu ya? Biasa banget nih. Laki Muslim tadi yang semangat banget. Kalau biasa dikasih hadiah. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya Ustaz itu udah cukup tadi terwakili sama Egan, jadi Ustaz itu nggak perlu tausiah lagi. Ya teman-teman, Egan udah bagus banget. Jadi kayaknya aku nggak perlu deh. Ya tapi nggak apa-apa ya, baik. Ustaz mau sharing aja sedikit. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Iya, enggak usah keluar. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhir ayat. Alhamdulillah teman-teman, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang baik ini,
pada hari Jumat, ya, pemimpinnya hari. Nah, kita diberi kesempatan sama Allah, diberi kesehatan, kenikmatan yang banyak, yang tak terhingga. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka. Kembali. Kita bertatap muka ya. Alhamdulillah Ustadz ketemu anak-anak soli, anak-anak solihah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya bagi Ustadz. Karena ini nikmat yang besar. Ustadz bisa ketemu sama orang-orang solih dan solihah. Jadi ini nikmat yang sangat besar sekali. Ini nikmat yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi sama Allah Ustadz dikasih kesempatan bertemu orang-orang solihah dan solih. Adulku ada 2. Sampai mana Ustadz tadi? Maaf ya, iklan ya. Juga alhamdulillah kita tadi masih diberi kesehatan ya, kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita doakan teman-teman kita, saudara kita, keluarga besar kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dengan sesuatu yang sangat besar sekali, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada teladan kita. Manusia yang sangat hebat sekali, manusia yang sangat luar biasa sekali, manusia yang terbaik ketika menjadi bapak yang terbaik, ketika jadi anak yang terbaik, ketika jadi sahabat yang terbaik, ketika jadi musuh pun musuh yang terbaik. Dan ketika menyembelihnya pun dengan cara yang terbaik. Tapi kan lagi ngomong. Ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus senantiasa kayak gitu, Kak. Ini nggak kelihatan. Nggak boleh kayak gitu kan. Main sama Bang Ubay di luar. Main sepeda sama Bang Ubay di luar. Sebentar ya, iklan ya. Ya, bisa dilanjutkan ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya ya teman-teman yang ada di Khairul Ummah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bisa meminum air di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah bilang yang artinya dalam sebuah hadis ya. Jadi semua orang Islam itu akan masuk surga. Semua umat Islam itu akan masuk surga. Kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan. Jadi para sahabat ketika itu bingung. Kok bisa ya ada orang yang enggak mau masuk surga? Nah, itu yang ditanyakan sama sahabat, terheran-heran mereka, aneh ini orang masuk surga enak kok, tapi kok ada yang nggak mau. Nah, terus lantas sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapa orang tersebut? Siapa sih orang yang nggak mau masuk surga tersebut? Nah, kira-kira siapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang kayak gimana? Ada orang kata Nabi Muhammad yang nggak mau masuk surga. Kira-kira ada yang tahu? Enggak. Kecuali orang-orang kafir, Ustaz. Orang-orang kafir enggak, di hadisnya kan kayak gitu, ada orang Islam, orang Muslim. Dia itu nggak mau masuk surga kayak gitu kan. Padahal kata Nabi Muhammad semua orang Islam itu masuk surga kecuali yang enggak. Nah, itu orang Muslim juga. Kalau orang kafir enggak mau menaati Rasulullah SAW. Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa ini ya? Yang jawab. Ustaz. Egan ya? Itu siapa? Egan Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik. Ya, betul. Jadi orang yang nggak mau masuk surga itu orang yang nggak mau taat sama Nabi Muhammad. Nah, intinya kayak gitu.
Nah, baik teman-teman, pada bulan ini yaitu Rabiul Awal ya, kita mengingat kembali hari kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, meskipun mengingat Nabi Muhammad itu enggak mesti bulan Rabiul Awal, kapan saja, setiap saat, setiap waktu kita harus mengingat Nabi Muhammad ya. Jadi enggak mesti harus Rabiul Awal. Nah, karena memang ini momennya, momen kelahiran Nabi Muhammad ya. Tanggal dikatakan dalam kitab sirah itu 12 Rabiul Awal. Meskipun ada yang bilang ada yang lain juga. Nah, tapi ya yang disepakati di sini adalah 12 Rabiul Awal ya. Jadi itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini momentum atau kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya, yang kita gunakan untuk mengingat Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa sih kita harus nginget Nabi Muhammad? Kira-kira kenapa nih? Untuk masuk surga. Nabi Muhammad teladan kita. Masya Allah. Ada yang lain? Karena Nabi Muhammad utusan Allah dan mengajarkan ajaran Islam. Ada yang lain? Bagus semua jawabannya ini. Jadi umat Rasulullah. Ya, bagus jawabannya Asfa. Ada yang lain? Ya, jadi apa yang dijawab sama teman-teman semuanya betul, semua jawabannya itu bagus ya. Nah, karena memang Nabi Muhammad ini seperti yang disampaikan Abang Egan tadi ya. Jadi Nabi Muhammad itu teladan kita, teladan dalam setiap aktivitas kita, teladan dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya kita penting untuk selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sangat penting sekali. Kenapa penting? Nah, biar kita ketika misalkan pas makan, ingat Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad ngajarinnya itu bismillah. Nah, sebelum makan itu disuruh baca bismillah. Ketika kita ingat ke kamar mandi, ingat Nabi Muhammad. Oh, harus baca doa dulu. Nah, disunahkan untuk kaki kirinya dulu kalau mau masuk toilet. Nah, gitu. Jadi dalam setiap aktivitas kita itu selalu teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kata Abang Egan, pada diri Rasulullah itu ada suri toladan yang baik ya. Nah, makanya kita harus senantiasa mengingat Nabi Muhammad dalam keadaan dan dalam kondisi apapun ya. Mau kita dalam keadaan sedih, nah, kalau sedih ingat Nabi Muhammad, nah, ya. Jadi sedihnya benar. Kalau lagi senang, nah, ingat Nabi Muhammad, nah, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik teman-teman, jadi Nabi Muhammad itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi, jadi manusia yang sangat luar biasa sekali, manusia yang sangat spesial sekali ya. Satu-satunya orang yang harus kita idolakan ya. Ya meskipun yang lain para sahabat ya tetap kita idolakan, tapi sahabat itu kenapa kita idolakan? Karena para sahabat dan orang-orang soleh dulu itu mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang membuat kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai satu-satunya teladan. Bahkan kita idola sama ibu kita sendiri, idola sama bapak kita sendiri. Ya tidak lain karena ibu kita, orang tua kita itu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya dalam aktivitasnya, mengikuti apa yang Nabi Muhammad perintahkan. Ya, teman-teman, jadi Nabi Muhammad itu dari sejak lahir sudah luar biasa sekali. Jadi banyak sekali ke sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa sekali semenjak beliau lahir. Jadi ketika lahir itu munculnya cahaya, ketika sudah lahir banyak juga kehebatan-kehebatan yang lain yang muncul ya. Bahkan ketika disusui oleh ibu yang menyusuinya, yaitu siapa? Ada yang ingat yang menyusui Rasulullah? Halimah. Dia. Halimah. Dia. Dari buah suku Bani Sa'ad ya kalau tidak salah.
Nah, jadi ketika disusuin pun, ketika menyusu kepada kepada Halimatus Sa'diyah, maka keluarganya itu dilimpahkan keberkahan yang sangat luar biasa sekali ya. Tadinya hewan ternaknya nggak keluar air susunya, jadi keluar, jadi banyak, jadi berlimpah. Jadi datangnya itu memberikan keberkahan, memberikan banyak kebaikan kepada sekitarnya ya, kepada orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang paling penting dari Nabi Muhammad adalah seperti yang sudah kita ketahui, yaitu Nabi Muhammad itu membawa risalah Islam. Nabi Muhammad itu membawa risalah Islam yang dimana itu sebagai tuntunan hidup kita, petunjuk kita ya dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Nah, itu adalah yang paling penting dari Nabi Muhammad. Jadi bukan kita cuma misalkan kenal Nabi Muhammad, kita bilang ya, jadi kita itu bukan cuma cinta Nabi Muhammad, bukan cuma sholawatan doang. Yang penting itu justru meneladani ya, mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti syariat Islam, mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah atau yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam setiap kehidupannya, seperti misalkan sholat, seperti misalkan zakat, seperti puasa. Nah, itu salah satu contoh syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Nah, jadi hidup kita itu ya tidak lain adalah dalam setiap aktivitas kita itu, ya kita meneladani. Nah, jadi kita kalau di pelajaran Thaqofah, nanti mungkin belajar atau mungkin sudah belajar ahkamul khomsah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, ini yang menjadi pegangan kita ya. Nah, berarti kalau yang wajib kita harus melakukannya. Kalau yang sunnah, melakukannya bagus, lebih utama. Nah, kalau yang mubah, jangan sampai melalaikan kita. Kalau yang makruh, nah ini sesuatu yang dibenci. Jadi kita harus berusaha meninggalkannya. Ada yang haram. Kalau yang haram ini yang yang harus kita tinggalkan, tidak boleh kita lakukan. Nah, itu yang menjadi pegangan kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia ini ya. Ya, sebentar iklan dulu ya teman-teman ya. Ya, baik, lanjut ya teman-teman ya. Mohon maaf ini ada iklan. Iklannya banyak. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan enggak mengurangi semangat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kita di Khairul Ummah pun sama. Jadi kita sekolah di Khairul Ummah, nah, itu tidak lain adalah dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lain misalkan belajar Al-Quran, belajar apapun ya yang dipelajari di Khairul Ummah, ya tidak lain adalah untuk mencontoh atau meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa yang diperintahkan, apa yang dijalankan di di sekolah itu harus kita lakukan. Nah, tahsilnya, Thaqofah, bahasa Arab, yang lainnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kita, bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus senantiasa bersemangat ya dalam meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dari saya kembalikan lagi kepada Ustazah Atikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. India, please. Jazakallah khair Ustadz atas tausiah pada hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa beribrah ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Doni pada hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu ini tunggu-tunggu nih. Pengumuman pemenang lomba. Siapa yang menunggu nih? Coba saya tanya, siapa yang menunggu acara ini? Semuanya begini, iya saya saja menunggu. Iya, baik. Pengumuman ini akan disampaikan oleh Ketupat ya, Ketua Panitia kita yaitu ya akan disampaikan oleh Ustadz Izul. Pesan Ustazah Atiko ketika ketika kita tidak dapat juara, tidak perlu bersedih, ya. Yang dapat juara tidak perlu sombong. Karena antum semua anak-anak Khairul Ummah ini adalah anak-anak yang the best. Anak-anak para juara di hati Ustadz dan Ustadzah Khairul Ummah Depok, di hati para Ustadz dan Ustadz Khairul Ummah, ya. Yang nggak dapat hari ini jangan bersedih karena antum semua adalah juara kami semua. Baik, kepada Ustadz Izul kami persilakan untuk mengumumkan lomba pada hari ini. Ya, baik. Sebelumnya Ustazah ini jadi di share screen atau bagaimana Ustazah? Ya, saya akan share screen ya Ustadz. Ya. Izin, bentar. Baik, anak-anak sekalian, Ustadz akan membacakan pemenang-pemenang lomba. Untuk yang kategori pertama itu lomba mewarnai. Ya, untuk lomba mewarnai. Juara 1 lomba mewarnai diraih oleh Ananda Muhammad Ashfarijal. Selamat kepada Ananda Muhammad Asfa. Semoga berkah ya ilmunya. Semoga semangat, tambah semangat belajarnya. Sudah terlihat? Semuanya sudah terlihat ininya apa share screen Ustazah Atiko? Udah. Baik. Ya, setelah itu lomba mewarnai diraih oleh juara 2 diraih oleh Adena Sidkia. Ini dari kelas berapa ya, Ustazah? Adena Sidkia. Diraih oleh Adena Sidkia dari kelas 1. Masya Allah. Si kelas 1 udah juara lomba mewarnai. Masya Allah. Semoga barokah ya Sidkia ya. Amin. Setelah itu juara 3-nya diraih oleh Zakwan Aisyah Rizky dari kelas 3. Oh, iya. Juara 3 lomba mewarnai diraih oleh Zakwan Aisyah Rizky. Insyaallah. Juara 1 lomba Pildacil kelas 4 nih. Wah, diraih oleh Egan Muhammad Zaki. Masya Allah. Egan. Mana Egan nih? Egan? Egan hadir? Egannya lagi di kamar Ustadz. Oh ya. Ya. Baik. Barakallah Egan. Semoga jadi dai ya nanti ya. Nih calon dai nih. Calon ustadz. Egan. Oh, semoga berkah ilmunya. Amin. Juara 2-nya diraih oleh Ananda Amira Zafira. Insyaallah. Mana Amira? Assalamualaikum Amira. Amira juara 2 lomba Pildacil. Takbirah. Baik, lanjut. Juara 3 diraih oleh Najma Sa'idah. Masya Allah. Najma hadir? Najma hadir? Hadir. Masya Allah. Ustaz doakan semoga berkah ya ilmunya ya. Amin.
Ya, baik. Kita lanjut ke. Aku izin ke toilet, Kak. Ya, boleh silahkan. Juara 1 lomba puisi diraih oleh Zahrana Nuril Husna. Husna. Nih, dari kelas berapa ya, Ustazah? Husnanya banyak ini, Ustazah. Baik, kita lanjut ya. Dua, Ustaz. Juara. Iya, dari tadi Husna kelas 2 ya. Nah, sekarang juara 2 lomba puisi. Dipanggilnya ini Khonsa Hasna. Hasna. Dipanggilnya Hasna. Ya. Hasna ya. Ya. Hasna hadir. Hadiroh Hasna. Tadi hadir Ustaz. Selamat ya Hasna. Juara 2 lomba puisi. Insyaallah. Kita lanjut lagi. Juara 3 lomba puisinya diraih oleh Rizky Noya Putri. Noya hadir Noya? Hadir. Hadir atau hadiroh? Hadiroh, Masya Allah. Semoga berkah ya ilmunya. Semangat belajarnya ya Noya. Selamat. Ya, lanjut Ustazah. Ya. Lomba tahfidz. Ya, ini kepada Ananda sekalian, kepada Abu dan Umu. Tadi kan sudah dibacakan lomba-lomba juara-juara lomba dari lomba puisi, mewarnai dan pildacil ya. Kalau pildacil memang hanya khusus kelas 4. Sedangkan lomba mewarnai dan puisi itu dijadikan satu kelas 1, 2, 3 gitu ya. Juaranya juga dijadikan satu langsung, jadi tidak per kelas gitu. Sedangkan tahfidz yang ini khusus, jadi memang karena memang ada tingkatan yang berbeda begitu ya, tingkatan dan juga taraf yang berbeda di tingkat tahfidz dari kelas 1, 2 dan 3. Maka daripada itu juaranya ada dari tiap kelas begitu. Nah, kita bacakan. Juara 1 lomba tahfidz kelas 3 diraih oleh Faeza Rafa Wibowo. Wah, Eza. Mana Eza? Assalamualaikum Eza. Eza itu ya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, juara 2 lomba tahfidz kelas 3-nya diraih oleh Afia Khadijah Ismatul Afia. Masya Allah, Afia luar biasa. Semoga berkah hafalan Qur'annya ya. Tambah banyak, tambah mungkin. Selanjutnya Ustazah, juara 3-nya dari kelas 3 diraih oleh Suraya Mujahidah. Masya Allah. Suraya hadirah? Tidak ada sepertinya ya. Hadirah ternyata ya. Ya. Sedangkan ini dari kelas 2. Juara 1 lomba tahfidz kelas 2 diraih oleh Syakila Askana Utomo. Masya Allah, Syakila. Ini muridnya siapa Syakila ini? Luar biasa. Ustaz Budi ya. Masya Allah, Ustaz Budi nggak hadir ya? Ustaz Budi hadir? Nggak ada. Ya, Ustaz. Ya. Semoga berkah ya Syakila ya. Selamat. Semoga tambah mungkin hafalannya. Juara 2 lomba tahfidz kelas 2 diraih oleh Rahma Talita Soleha. Masya Allah Rahma. Barakallahu fiik. Semoga tambah rajin menghafalnya ya. Seperti kata Ustaz Fadli tadi, murojaahnya yang rajin ya. Masya Allah. Setelah itu juara 3-nya ya. Juara 3 lomba tahfidz kelas 2. Masya Allah diraih oleh Zaid Muhammad Ibrahim. Kelas 2 ya. Zaid hadir Zaid? Hadir Ustaz. Masya Allah, Zaid jadi juara nih. Tambah semangat ya menghafal Qur'annya Zaid ya. Tambah semangat murojaahnya. Semoga berkah hafalan Qur'annya bisa diamalkan nantinya ya. Barakallahu fiik. Semangat. Selamat ya Zaid. Juara 1 lomba tahfidz kelas 1 diraih oleh Nadia Maulidah Husna. Ini Husna ya, Husna. Ya. Husna hadirah? Tadi hadir Ustaz. Husna kelas 1 Usama. Masya Allah. Selamat ya Husna. Husna jadi juara 1 lomba tahfidz. Masya Allah. Semoga menjadi motivasi ya. Jadi semangat lagi mengejar hafalan tahfidznya. Semangat lagi untuk murojaah tahfidznya, hafalannya ya.
Nah, juara 2 lomba tahfidz kelas 2 diraih oleh Aisyah Malika Humaira. Aisyah hadirah? Hadirah tadi Ustaz. Aisyah maujud? Aina Aisyah? Aisyah. Baik. Aisyah Malika kelempar Ustaz. Ya, Ya, sepertinya kelempar ya. Juara tinggal lomba tahfidz kelas 1. Wah, diraih oleh Sania atau Iya ini ya. Iya apa ya? Iya ya. Iya. Iya. Iya hadirah? Lagi nangis, Ustaz. Kok lagi nangis? Kenapa? Dikiranya nggak menang, kakaknya doang. Jadi udah Oh gitu ya. Nah, Masya Allah. Masya tidak Allah. apa-apa, iya. Kan juara nggak juara kan kalian juaranya di hati Ustadz dan Ustazah. Iya semangat ya, udah juara 3, alhamdulillah itu iya. Mana iya coba? nggak mau, Ustaz. Maaf. Oh, enggak mau ya sudah. Salam dari para asad dari rumah Depok ya, buat iya semangat. Ya Ustadz, selesai Ya. Zul. Ya, mungkin sekian ya. Nanti sertifikatnya akan kami cetak, nanti baru dibagikan ya. Dibagikannya menyusul nanti. Baik. Mungkin sudah saya kembalikan lagi kepada Ustazah Atikoh mungkin. Baik. Terima kasih Ustadz telah mengumumkan perlombaan Maulid ya anak-anakku semua. Sekali lagi juara nggak juara itu biasa. Jangan jadi patokan bahwa kalau nggak juara bukan berarti nggak bisa, bukan. Berarti pada saat itu mungkin antum semua lagi lemas atau lagi grogi menghadap para asatid. Jadi insya Allah nanti, maaf sorry di kamar aja zoomnya ya. Jadi anak-anakku semua adalah yang diucapkan sama Ustadz dan Ustadz Atiko, jangan bersedih dan berkecil hati karena antum semua adalah para juara, anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Semuanya baik, Ustadz Atiko cukupkan pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dan baca hamdalah dan istighfar serta penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.